teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Kak Ari, masih tentang pembahasan part of speech yang pertama yaitu tentang nouns. Jadi ini edisi nouns yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara nouns yang termasuk countable nouns sama yang uncountable noun. Nah, secara gampangnya kata countable noun ini maksudnya adalah kata benda yang bisa dihitung. Count itu hitung, able itu maksudnya bisa. Nah, kalau yang namanya uncountable noun, un ini artinya adalah tidak, maka uncountable noun artinya adalah benda yang tidak bisa dihitung. Oke, kita cermati satu persatu. Yang tidak bisa dihitung, yang bisa dihitung itu ada dua kategori ya. Yang pertama itu adalah benda tunggal. Atau dengan istilah lain kita menyebutnya sebagai singular. Jadi singular noun itu benda tunggal. Jadi ini maksudnya adalah ketika kita menyebut benda yang jumlahnya hanya satu. Contohnya a car, sebuah mobil, sebuah rumah, laki-laki itu, sebuah payung, sebuah perpustakaan sama perempuan itu. Nah ini semuanya masing-masing adalah satu. Kemudian yang kedua adalah bentuk yang plural atau jamak. Maksudnya adalah jumlahnya lebih dari satu. Karena jumlahnya lebih dari satu, kita juga bisa menambahkan angka di depannya. Misalnya yang tanpa angka dulu. The president. Di sini ada tambahan S di belakangnya, ini mengindikasikan bahwa ini presidennya ini lebih dari satu jumlahnya. Karena kalau satu, pasti akan cuma bilang the president. Kalau yang ini, the presidents. Contoh yang menggunakan angka di depannya adalah misalnya 2 books, 10 dogs, dan lain-lain. Nah, sekarang yang uncountable noun, yang tidak bisa dihitung itu apa sih? Jadi, ketika kita merujuk pada yang namanya uncountable noun, kita merujuk pada yang namanya kualitas, atau substansinya, atau topiknya. Nah, karena ini dianggap sebagai benda yang tidak bisa dihitung, maka ini selalu dianggap sebagai singular noun. Karena singular, meskipun sama-sama singular ya, di sini kita punya singular yang pakai artikel an. Tapi untuk yang uncountable noun ini tidak bisa dipakai. Jadi artikel a atau an tidak bisa dipakai. Jadi contohnya kata benda yang uncountable itu adalah money. Money ini termasuk yang tidak bisa dihitung. Kamu tidak akan pernah melihat a money. Tidak ada. A sugar. Ini juga tidak pernah ada. That's why ini tidak pernah dipakai. Meskipun ini dianggap sebagai singular noun. Nah, sekarang kita akan mencermati bentuk yang singular dan plural dari countable nouns. Kebanyakan noun itu hanya perlu mendapatkan tambahan huruf S di akhir kata untuk mengubahnya dari singular menjadi bentuk plural. Nah, bentuk singularnya misalnya a computer. Maka untuk bentuk pluralnya kita cukup menambahkan S, jadi menjadi computers. A chair menjadi chairs. A teacher menjadi teachers. Namun, kalau kita menjumpai noun yang huruf terakhirnya itu adalah huruf S, SS, kemudian CH, kemudian SH atau X. Maka, kita lihat perubahannya. Bus menjadi buses, glass menjadi glasses, branch menjadi branches, brush brushes, box boxes. Kita lihat perbedaannya, di sini kita mendapatkan tambahan ES di belakangnya. Jadi, kalau seperti ini kita perlu mendapatkan tambahan ES. Oke. Selanjutnya, kalau kita punya kata benda yang berakhir dengan huruf Y. Contohnya baby menjadi babies. Nah, dari sini kita sudah lihat perubahannya. Y-nya hilang. Jadi huruf Y diganti dulu dengan huruf I, baru ditambahkan ES. Ini aturannya. Baby, babies. Family, Y hilang ganti I, families.
City, Y hilang menjadi cities. Selanjutnya, kalau kita menjumpai noun yang berakhiran dengan huruf Y, sama seperti tadi. Tetapi di depannya ini adalah huruf vokal. Maka perubahannya adalah, kita lihat bentuk singularnya key. Ini huruf vokal diikuti Y. Y-nya tidak perlu diganti dengan I ya, tetapi yang harus kita lakukan hanya dengan menambahkan huruf S saja, menjadi case. Boy menjadi boys. Monkey menjadi monkeys. Selanjutnya, kalau kita menjumpai noun yang berakhiran dengan huruf FE, maka kita lihat contoh, knife menjadi knives. Berarti F-nya hilang, diganti huruf V, kemudian kita tambahkan ES. Jadi F hilang, ganti huruf V, lalu ditambahi dengan ES. Wife menjadi wives, life menjadi lives. Contoh lain, kalau noun-nya berakhiran dengan huruf F. Nah, ini FE, ini berakhiran dengan huruf F. Di sini kita punya kata leaf. Artinya adalah daun, maka ada tambahan ES di belakangnya. Selanjutnya, kalau kita menjumpai noun yang berakhir dengan huruf O, maka kita tinggal menambahkan huruf S saja di belakangnya. Zoo, zoos. Video, videos. Kangaroo, kangaroos. Nah, kemudian noun dengan perubahan di bagian akhir. Jadi ini sebuah perubahan yang agak tidak beraturan ya. Jadi contoh di sini kita punya kata foot. Foot ini artinya adalah kaki. Menjadi feet kalau banyak. Goose angsa menjadi geese. Tooth menjadi teeth. Mouse tidak ada mouses tetapi mice. Loose menjadi lice. Man, men, woman, women, child, children, ox, oxen. Jadi untuk yang ini kita hafalin ya. Jadi perubahannya ini sedikit termasuk yang exception. Oke, kategori yang terakhir adalah noun yang bentuk jamaknya sama dengan bentuk plural. Nah, ada semacam daftar pendek di sini. Contohnya adalah kata sheep. Sheep ini singularnya juga sheep, pluralnya juga sheep. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini singular atau plural? Nanti yang akan kita cermati adalah verbanya. Jadi, verbanya pakai verba singular atau plural. Jadi, dari situ kita akan tahu, oh ini plural, ini singular. Jadi, tergantung pada konteks kalimatnya nanti bagaimana. Contoh yang kedua adalah kata deer, rusa. Fish, ikan. Kemudian aircraft, ini pesawat. Salmon, ini jenis ikan. Species, ini spesies. Bison, offspring, keturunan. Series, and corpse. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang kita hafalkan. Jadi, kalau yang lain kita patokannya ada S atau ES di belakangnya. Kalau yang ini kita hafalin ya. Jadi, hafalkan ini termasuk yang namanya exception. Baik, selanjutnya tentang uncountable noun. Nah, untuk yang tidak bisa dihitung, jadi kalau ini menjadi satu kesatuan, konsep besarnya, ini tidak dianggap sebagai yang bisa dihitung. Contohnya adalah kata furniture atau mebel. Ini tidak bisa dihitung. Akan tetapi, kalau ini kita bicara tentang individual parts-nya, maka ini dianggap sebagai yang namanya countable noun. Contohnya langsung ya. Furniture ini non-countable. Tetapi kalau kita bicara chairs, ini countable. Tables, bed, cupboards, itu termasuk yang countable noun. Jadi pecahannya ini dianggap sebagai benda yang bisa dihitung. Tetapi konsep keseluruhannya non-countable. Mail, surat-surat. Kalau kita bicara tentang letters, ini bisa dihitung. Postcards bisa dihitung, bills ini juga bisa. Kemudian money. Kalau sudah di dalam sebagai satuan atau ada currency, mata uang, bisa dihitung. $1, $10 misalnya, pennies, nickels, dan seterusnya. Kemudian fruit.
Kalau ini sudah bagian-bagiannya, ada apples, banana, oranges, semuanya bisa dihitung. Jewelry, jewelry ini artinya adalah perhiasan. Yang bisa dihitung contohnya adalah rings, kalung, necklace, bracelet, gelang, cincin. Nah, ini bisa dihitung. Lanjutnya, time. Time, waktu, itu bisa dihitung kalau sudah ada dalam satuannya. Hours, jam. Days, hari. Weeks, minggu. Month, year, dan seterusnya. Selanjutnya, contoh benda-benda yang tidak bisa dihitung adalah benda-benda yang berupa liquids atau cairan. Ini tidak bisa dihitung. Beer, darah, kopi, teh, krim, gas, atau minyak ya. Kemudian madu, jus, susu, minyak, sampo, sup, air, anggur. Kita tidak bisa menghitungnya, nanti yang akan kita hitung adalah wadahnya. Kemudian bisa juga untuk benda yang solid. Solid itu padat dan semi padat. Contohnya adalah bread, roti, butter, mentega, cheese, ini keju, es krim, lettuce, kemudian daging, ham, lamb ini juga daging ya, daging kambing muda, pork ini daging babi, chalk ini kapur, cotton ini katun, gold ini emas, iron besi, toast ini roti panggang, kemudian rubber ini karet, wood kayu, dan wool. Nah, ini solid dan semi solid juga tidak bisa dihitung. Kemudian yang berbentuk gas, jelas kita tidak bisa nanggepin gas satu persatu, nggak bisa. Udara, kabut, oksigen, polusi, kabut asap, kemudian uap, semuanya tidak bisa dihitung. Yang termasuk kategori tidak bisa dihitung lagi adalah contoh dari natural phenomena, fenomena alam. Yaitu weather, ini cuaca, hujan, kita nggak ngitungin hujan. Oh, hari ini hujan, ada satu hujan, enggak. Kemudian snow, salju, lightning, ini artinya kilat. Thunder, ini geluduk gemuruh. Humidity, kelembapan. Darkness, kegelapan. Cahaya, sinar matahari, ini tidak bisa. Kemudian sesuatu yang konsepnya abstrak itu juga tidak bisa dihitung. Contohnya anger, kemarahan, kecantikan, keberanian, pendidikan, kesenangan, pengalaman, kesenangan juga, kerakusan, kebahagiaan, benci, kesehatan, kemudian kejujuran, keramahan, kecuekan, keadilan, pengetahuan, kemudian tawa, cinta, keberuntungan, kesabaran, kemudian penelitian, kegoblokan, kemudian kekerasan, dan kekayaan. Nah, ini contoh abstrak yang kita nggak bisa ngitung. Nah, akan tetapi ada juga benda yang itu bisa masuk benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Jadi tergantung pada apa? Tergantung pada konteks pemakaiannya. Contoh, the natural light is really nice. Di sini kata light artinya adalah cahaya. Ini termasuk benda tidak bisa dihitung. Karenanya ini dianggap sebagai benda yang singular. Karenanya di sini kita perlu verba yang singular. Nah, ini perlunya kita tahu benda ini singular atau plural itu untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan verbnya. Bisa juga cross-check-nya. Benda apa yang kita butuhkan, singular atau plural, itu tergantung verb yang dipakai. Contoh yang kedua, both of the lights. Nah, di sini dianggap sebagai benda yang plural. Both of the lights in the ceiling itu sangat tua. Nah, di sini sama-sama lights, tetapi artinya adalah lampu. Nah, dari sini penting sekali kan? Kenapa kita perlu tahu bentuk singularnya apa, bentuk pluralnya apa, kemudian apakah ini bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Ini akan membantu kita untuk melihat pola yang ada di dalam sebuah kalimat. Oke. Pembahasan selanjutnya ada di video berikutnya, yaitu tentang yang namanya collective noun sama yang namanya compound noun. Sampai ketemu pada video selanjutnya.